Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Uh, Perkenalkan, nama saya di sini Haryadian Setia Abdul Rizky dengan NIM 211061122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran dan penegakan pidana di ruang lingkup hukum lingkungan hidup. Nomor satu di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur tentang tindak pidana dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120. Nomor 2 ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang higienik untuk usaha usaha bagi umum. Nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok kehutanan. Nomor 4 ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Nomor 5 ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Nomor 6 ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Disebut juga Undang-Undang Konservasi Hayati. Nomor 7 ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oke, next. Selanjutnya kita bakal bahas di sini ada asas-asas umum dalam hukum pidana lingkungan hidup. Di antaranya adalah asas legalitas, principle of legality, di mana asas legalitas adalah asas yang berbunyi tentang tiada tiada hukum atau tindak pidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang sudah tertulis atau sudah ada dalam peraturan undang-undang Indonesia. Jadi bisa dibilang asas legalitas adalah dasar dari hukum yang ada di Indonesia. Nomor 2 ada asas pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, di mana itu adalah salah satu program dari PBB yang direncanakan selama kurang lebih 30 tahun, seperti kalau kalau nggak salah, untuk beberapa tulisan yang saya baca. Dan asas pencegahan, the precautionary principle, di mana untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dibutuhkannya yaitu adalah pencegahan. Pencegahannya seperti apa? Jadi pencegahannya itu bisa jadi melalui izin, uh, entah itu pengoperasian pabrik atau usaha gitu, entah juga itu izin tentang apapun yang dalam lingkupnya itu dapat merusak kondisi lingkungan sekitar. Dan terakhir ada asas pengendalian, principle of restraint. Nah, di sini yang dimaksud pengendalian adalah mengendalikan secukupnya apabila dinilai lingkungan tersebut dapat menerima dampak kerusakan yang kecil, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun jika terjadi dampak kerusakan yang signifikan dan juga sangat mempengaruhi ekosistem dan juga uh, tingkat kehidupan bagi beberapa penghuni dalam lingkungan tersebut, maka tidak seharusnya dilakukan untuk seperti halnya melakukan kegiatan-kegiatan unit usaha yang dapat merugikan lingkungan. Oke, next. Di sini ada subjek dalam tindak pidana lingkungan hidup. Yang pertama ada individu, yang kedua ada perusahaan, ada pemerintah, ada organisasi non pemerintah atau NGO, dan terakhir ada organisasi internasional. Di mana di setiap subjek hukum ini dapat dinilai, dapat dijadikan subjek hukum untuk tindak pidana lingkungan hidup. Ada beberapa kasus di mana baru kemarin kasus yang tentang Gunung Bromo itu kan dilakukan oleh individu,
mengenai kebakaran Gunung Bromo dan perusahaan koperasi itu juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, contohnya seperti mungkin pabrik-pabrik industri yang merugikan lingkungan hidup, juga terus ada pemerintah mungkin dari kebijakan pemerintah terhadap lingkungan hidup, terutama kebijakan yang sekarang lagi ramai itu mengenai hasil dari polusi yang ada di Jakarta. Ada organisasi organisasi dan pemerintah yang dimana hampir sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Organisasi internasional itu berarti contohnya ya kepada PBB atau mungkin organisasi internasional yang sudah memiliki banyak perusahaan internasional. Contohnya mungkin bisa perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di tempat asing itu juga termasuk. Ini bisa di skip aja untuk teknisnya. Baik, di sini ada jenis dan sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup. Nomor satu, jika pencemaran lingkungan hidup tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan, misalnya membuang limbah yang mengakibatkan melampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit adalah 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Yang kedua, jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu adalah 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit itu 3 miliar dan paling banyak 9 miliar. Nah, di sini ada pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada A. badan usaha dan atau B. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf B di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan 1/3. Jadi kalau misalkan tadi kasusnya itu sekitar penjara paling singkat 3 tahun, kan? Nah, sepertiganya berarti kan ditambah 1 tahun, berarti 4 tahun, paling sedikit 4 tahun. Maksimal bisa sampai 9 tahun. 9 tahun tambahin sepertiga. Kalau misalkan 9 dari sepertiga tambah 3, berarti 9 tambah 3, 12 tahun. Dan sama hal yang untuk denda juga, kalau diperberat, denda juga bisa diperberat, yang darinya 3 miliar, jadi 4 miliar, yang darinya 5 miliar, bisa jadi 6,5 miliar. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf A di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus berwenang mewakili dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Nah, di sini jika itu badan usaha, biasanya di dalam badan usaha itu ada kayak direksi, ada komisioner dan lain-lain yang mewakilinya gitu. Dan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, untuk penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.